Yan Yan, jangan sampai tertekan. Lakukan saja yang terbaik. Tenang saja, Bu. Ibu Jiang Yan. Ibu tenang saja. Jiang Yan adalah murid dengan nilai terbaik di sekolah kita. Pasti bisa masuk universitas yang bagus. Dan membuat kalian bangga. Kami hanya berharap dia sehat dan bahagia. Kami sudah sangat senang. Benar? Hahaha. Ayah, Ibu, aku tidak akan mengecewakan kalian. Jiang Wenbin. Dia selalu peringkat pertama di seluruh sekolah. Bagaimana denganmu? Peringkat terakhir di kelas. Ujian masuk universitas akan segera tiba. Pulang nanti belajarlah baik-baik dari Jiang Yan. Ci, apa gunanya nilai bagus? Dia tetap anak haram. Jiang Wenbin, apa yang kau katakan? Aku bohong? Semua orang di desa tahu, ayah dan ibumu. Si sakit ini maksudku kamu, Jiang Yan. Kau bohong. Kau anak haram. Setiap kali aku melihatmu, aku akan memakimu. Kau anak haram, anak haram. Ayah dan ibumu memungut anak sakit dan menjadikannya harta. Itu kamu, Jiang Yan. Jiang Yan. Kami hanya berharap dia sehat dan bahagia. Kami sudah sangat senang. Anak sakit jadi harta. Kami tidak berharap dia membuat kami bangga. Kau anak haram. Akan membuat kalian bangga. Sehat Maksudmu dan kamu bahagia. Jiang Yan. Pasti bisa masuk universitas yang bagus. Kak, Yan Yan akan menjalani operasi kelima. Semua yang bisa kupinjam sudah kupinjam. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Dulu kenapa kau dan Zhao Xiulan memungut bayi terlantar? Orang miskin masih ingin bertindak seperti dermawan besar? Sok Suci? Ci? Lagi pula dia bukan anak kandung. Kalau tidak punya uang, jangan diobati saja. Kakak ipar, kakak, kumohon bantu kami. Tolong selamatkan anak kami. Kakak, Aku harus mendapatkan nilai yang bagus untuk membanggakan orang tuaku, membalas budi mereka. Ujian akan berakhir dalam 15 menit. Para peserta ujian dimohon segera menyelesaikan jawaban. Waktu ujian sudah habis. Para peserta ujian dimohon meletakkan pena. Nak, ada apa denganmu? Nak. dokter, ini sudah beberapa hari. Bagaimana kondisi putriku? Kondisi anak ini sangat tidak optimis. Harus segera dilakukan operasi jantung kelima. Kalian cepat pulang dan kumpulkan uangnya. Bagaimana dengan biaya operasi Yan Yan? Beberapa hari ini aku akan kembali ke desa. Aku akan mencoba meminjam uang lagi untuknya. Selama bertahun-tahun ini orang-orang desa sudah takut dipinjami uang. Siapa lagi yang mau meminjami kita? Dulu kita mengambil Yan Yan. Apa kita salah? Anak ini memiliki penyakit jantung bawaan yang serius. Untuk bisa bertahan hidup, perlu melakukan beberapa kali operasi. Biayanya sangat tinggi. Baik. Terima kasih dokter. Anak ini masih sangat kecil. Jika putri kita hidup. Sekarang seumuran dengannya. Benar. Aku tahu kamu merindukan putri kita, tapi kita tidak punya uang untuk mengobatinya. Dia seperti jurang tak berdasar. Kamu mengandalkan kita berdua mengumpulkan barang bekas dan kerja serabutan. Sama sekali tidak sanggup menanggung biaya medis ini. Xiulan, bagaimana kalau kita mengembalikannya saja? Tidak bisa. Tuhan mengirimnya kepadaku. Dia adalah putriku. Aku akan mengobatinya bahkan jika itu berarti kita kehilangan semua yang kita miliki. Aku tidak menyesal menerima putri ini. Aku kasihan pada Yan Yan kita. Dia menderita bersama kita. Menurutmu jika dia diambil oleh orang kaya? Apa dia tidak perlu menanggung semua penderitaan ini? Yan Yan dia begitu pengertian. Sudah. Xiulan, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan mencari cara untuk mengobati putri kita. Pantasan rumah sepi beberapa hari ini, ternyata bersembunyi di sini. Kakak dan kakak ipar, kalian datang menjenguk Yan Yan? Apa yang bagus dari anak haram itu?
Kakak, lihat apa yang kakak katakan. Yan sudah memanggilmu paman besar selama belasan tahun. Jangan mencoba mendekatkan hubungan di sini. Hari ini kami datang hanya untuk satu hal, bayar uangnya. Sebulan yang lalu, satu-satunya pewarismu grup meninggal dalam kecelakaan pesawat. Sekarang posisi pewarismu grup kosong, aset keluargamu mungkin akan disumbangkan ke masyarakat. Orang tua bangka, aku sudah belasan tahun mengabdi di keluargamu kalian. Hanya karena aku tidak mendaftarkan pernikahan dengan putramu, kau lebih memilih meninggalkan warisan itu untuk orang lain, daripada untukku. Sungguh sialan, sialan semuanya. Seandainya saja dulu, aku tidak membuang anak itu, pasti akan kusimpan di sisiku. Sekarang triliunan aset itu akan jadi milikku. Nyonya, Ada apa? kami menemukan kabar tentang putri Anda. Dia ada di desa Nanti. Segera bawa aku menemuinya. Uang ini sudah dipinjam keluarga kalian bertahun-tahun. Cepat bayar. Kakak dan kakak ipar. Sekarang kami tidak punya uang. Lihat biaya operasi Jiang Yan belum terkumpul. Seorang anak angkat yang sakit-sakitan, entah berapa lama lagi bisa hidup. Hanya kalian yang masih menganggapnya berharga dan mau mengoperasinya. Jika kalian begitu kaya, bayar dulu uang kami. Ayah, Ibu, Jiang Yan, kamu sudah bangun. Paman dan Bibi juga datang. Karena Jiang Yan sudah bangun, mari kita bicarakan. Aku tahu kalian tidak punya uang, tapi aku sudah mencarikan jodoh yang bagus untuk Jiang Yan. Itu Jindaya, dari desa sebelah. Jindaya bilang, dia tidak mempermasalahkan penyakit Jiang Yan dan bersedia memberikan uang hantaran 100 juta rupiah. Kakak, Jindaya itu, dia sudah bujangan tua berusia 50-an. Membiarkan Jiang Yan menikah dengannya, itu sama saja mendorong Jiang Yan ke dalam penderitaan, kan? Kenapa kalau usia 50-an? Betul. Anak yang sakit-sakitan, mungkin tidak akan hidup lebih lama dari pria 50-an itu. Mbak Ipar, Yan sudah memanggilmu Bibi selama belasan tahun. Bagaimana bisa kau mengutuknya? Salahkan saja nasibnya yang pendek. Kalian bisa bayar hutang, atau suruh Jiang Yan menikah dengan Jindayat. Jindayat, masuklah. Aku tidak salah kan? Meskipun gadis ini sakit-sakitan, tapi dia cantik dan segar. Kau mengeluarkan 200 juta rupiah untuk menikahi istri yang muda dan segar ini? Tidak rugi. Baik. Ikut saja katamu 200 juta rupiah. Oke, 200 juta rupiah. Aku tidak akan menikahkan putriku denganmu. Aku, pria ini, bisa tertarik pada putrimu yang penyakitan ini. Itu adalah keberuntungan bagi keluargamu. Janganlah tidak tahu diri. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Ayah, Ibu, Darah. Siapapun yang berani menyentuh putriku hari ini, akan kubunuh dia. Akan kuberitahu, jika kau tidak membayar, kau akan mendekam di penjara. Pergi. Pergi. Kau tunggu saja. Bu, maafkan aku. Semua ini karena aku merepotkan kalian. Yan, jangan bicara yang tidak-tidak. Sekarang kau jangan memikirkan apapun. Dokter menyuruhmu untuk istirahat yang baik. Oh ya, ibu punya kabar baik untukmu. Nak, ada ayah, jangan khawatir. Ini dari gurumu, dikirim tadi pagi. Surat penerimaan dari Universitas Yanjing. Aku tahu putriku yang terbaik. Universitas Yanjing. Itu adalah universitas nomor 1 di seluruh negeri. Ayah, Ibu. Universitas ini, aku tidak akan kuliah. Apa katamu? Aku bilang universitas ini aku tidak akan kuliah. Aku akan pergi, bekerja, mencari uang. Kurang ajar. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Ayah dan ibumu dulu tidak punya kesempatan kuliah, sampai sekarang masih bekerja kasar, memungut sampah, diremehkan orang. Sekarang kau sudah diterima di universitas ternama, kau bilang tidak mau kuliah begitu saja? Kau tidak menghargai ayah dan ibumu? Kau tidak menghargai dirimu sendiri? Kalau bicara ya bicara saja. Kenapa kau memukul anak? Dia akan masih sakit. Nak, aku dan ibumu berjuang keras menyekolahkanmu ke universitas. Hanya berharap kau tidak menjadi tidak berguna seperti kami, terjebak di daerah terpencil ini seumur hidup. Ayah,
Aku sakit butuh uang. Kuliah butuh uang. Kalian sudah demi aku. Berutang sangat banyak. Aku benar-benar tidak ingin kalian khawatir lagi soal uang, Ayah. Nak, soal uang kau tidak perlu khawatir. Aku dan ibumu, meskipun harus mendonorkan darah atau menjual daging, kami akan tetap menyekolahkanmu ke universitas. Yanyan apa ini, Nak? Ayah? Kenapa kalian harus sebaik ini padaku? Aku sama sekali bukan putri kandung kalian. Yanyan, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Kamu adalah putri kandung kami. Ayo, bangun. Ibu. Jangan bohongi aku lagi. Aku sudah tahu semuanya. Ayah, ibu, kalian telah membesarkanku sampai dewasa. Kebaikan pengasuhan ini pasti akan kubalas. Yanyan, 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 Yanyan. Yanyan, Yanyan. Yanyan, putriku sayang. Sejak saat kami menemukanmu, kami sudah yakin kamu adalah putri kandung kami. Ibu, Yanyan, ibumu benar. Tidak peduli apa kata orang lain. Kamu tetap putri kandung Jiang Dashan. Kami tidak hanya akan mengobatimu, kami juga akan menyekolahkanmu ke universitas. tapi uang yang terutang pada paman besar, Putriku sayang, aku dan ibumu akan segera kembali untuk mencari jalan keluar. Yanyan, istirahatlah dulu yang baik. Aku dan ayahmu akan kembali ke desa sebentar. Jangan khawatir, tidak akan ada apa-apa. Yanyan, aku ibu. Yanyan, Yanyan, ibu pergi membelikanmu permen kapas. Aku ibu. Aku ibu. Aku ibu. ibu, Yanyan, aku bukan putrimu. Anda salah orang. Yanyan, kamu memang putriku. Kamu memiliki penyakit jantung bawaan. Ini adalah bukti terbaik. Tahukah kamu, identitas aslimu adalah putri miliarder Jiang Cheng dari keluargamu. Asalkan kamu pulang bersamaku ke keluargamu, kamu bisa mewarisi aset ratusan miliar rupiah. Aku akan mengatur tim medis terbaik untuk melakukan operasi padamu. Tentu saja, aku juga akan mengirimmu ke sekolah terbaik. Aku tidak akan pergi bersamamu. Aku punya ayah dan ibu, mereka sangat baik kepadaku. Tidak peduli apakah mereka orang tua kandungku atau bukan, tetapi mereka adalah satu-satunya orang tuaku. Bibi, tolong pergi. Yanyan, jangan marah. Tadi, ibu terlalu terburu-buru. Nada bicaraku kurang baik. Yanyan, tahukah kamu, selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencarimu. Lalu mengapa dulu Anda meninggalkan saya? Apakah hanya karena saya punya penyakit jantung? Bagaimana mungkin? Yanyan, maafkan ibu. Dulu ibu tidak sengaja membuatmu hilang. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyesal, menyalahkan diri sendiri. Tahukah kamu, ibu pernah hampir tidak bisa melanjutkan hidup. Jadi begitu? Anda tidak berniat meninggalkan saya? Tentu saja. Kau adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada seorang ibu yang meninggalkan anak kandungnya? Demi mencarimu, aku bahkan tidak berani punya anak kedua. Karena aku takut jika punya anak kedua, aku akan perlahan melupakanmu. Mama selalu mencarimu dalam mimpi. Anakku sayang, bisakah kau beri Mama satu kesempatan lagi untuk menebusnya? Mama mohon padamu. Mama mohon padamu. Hidupku sekarang sudah baik. Pergilah. Yanyan, Yanyan. Hei, biarkan kami masuk. Di dalam sana adalah putri kami. Biarkan kami masuk, Kami lepaskan ingin kami masuk dan menemui biarkan kami putriku. masuk. Lepaskan saya. Biarkan kami masuk.
Bagaimana kalian bisa menjadi orang tua seperti ini? Meninggalkan seorang anak dengan penyakit jantung, sendirian di rumah sakit. Jika bukan karena penyelamatan yang cepat, dia pasti sudah meninggal. Ini semua salah saya, karena tidak merawat ianya dengan baik. Ini semua salah saya. Adik ipar, terima kasih sudah memanggilkan dokter. Kami pasti akan membalas budi kalian. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi orang tua. Saya tidak akan mengizinkan kalian menemuinya. Berdasarkan apa? Anda tidak mengizinkan kami masuk menemui putri kami? Karena saya adalah ibu kandung Jiang Yan. Anda adalah ibu kandung Yan Yan? Kalian membiarkannya tinggal di rumah seperti kandang babi, tidak ada uang untuk kuliah, bahkan tidak mengobatinya dengan baik. Ini benar-benar penganiayaan. Kami selalu menganggap Yan Yan seperti putri kandung kami. Bagaimana kami bisa menganiayanya? Putri kandung? Bagaimana? Ini bisa dijelaskan? Bukan begitu? Bagaimanapun juga, bisakah Anda membiarkan kami masuk untuk menemui Yan Yan dulu? Kalian tidak berhak menemuinya. Melihat kalian telah membesarkannya, masalah ini, saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun, kalian selamanya tidak diizinkan lagi menemui putri saya. Kami tidak menginginkan uang kalian. Kami hanya ingin bertemu putri kami. Ambillah. Orang-orang seperti kalian ini, saya benar-benar tahu betul. Bukan apa-apa, hanya saja kalian tahu. Putri saya adalah putri orang terkaya. Kalian ingin mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah uang, kan? Baiklah. Sebutkan harganya. Meskipun Anda ibu kandung Yan Yan, Anda tidak bisa menghina orang begitu saja, kan? Kami memang miskin, tapi kami tidak menjual putri kami. Dulu, saat menemukan Yan Yan, kami sudah menganggapnya putri kandung sendiri. Kalian bahkan tidak punya uang untuk mengobati dia, masih pantas disebut orang tua? Jika Jiang Yan kembali ke keluargamu bersama saya akan memberinya tim medis terbaik dan bisa langsung melakukan operasi transplantasi jantung untuknya. Dan kalian? Selain hanya menghambatnya, apalagi yang bisa kalian lakukan? Dia bersama kalian sama saja menunggu kematian. Jika kalian ingin dia mati, masuklah dan temui dia. Saya pergi sekarang. Anggap saja saya tidak pernah menemukan putri saya. Tunggu. Kami tidak akan menemuinya lagi. Anak Yan Yan ini selalu penurut dari kecil. Asalkan Anda bisa menyembuhkannya. Ibu, Kakak Zhao, asalkan Anda mengizinkan saya dan Yan Yan bersatu kembali, jangan bicara 1.000 juta rupiah. Saya bersedia menambahkan 1.000 juta rupiah lagi. Anggap saja itu biaya pengasuhan Jiang Yan. Jika ingin dia hidup, ambil ini. Saya mohon. ayah. Ibu, Jangan panggil kami ayah dan ibu. Dia adalah ibumu. Mulai sekarang ikuti ibu kandungmu. Jalani hidupmu dengan baik. Pergi. Pergi. ayah, ibu. Ayah, ibu. Yan Yan, apa kau masih belum sadar? Dibandingkan denganmu, putri angkat ini, mereka memilih uang. Ayah dan ibuku bukan orang seperti itu. Lalu mengapa, saat pertama kali mereka datang ke rumah sakit, bukan untuk melihatmu, melainkan meminta biaya tunjangan dariku? Ayah, ibu, aku tidak percaya selama ini. Cinta kalian padaku palsu. Yan Yan. Yan Yan, pulanglah bersama ibu. Ibu janji, pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan menebusnya untukmu, baik kan? Rumahku di Nampingchun. Ayahku bernama Jiang Dashan. Ibuku bernama Zhao Xiulan. Ibu yang ini, kau mau mengakuinya atau tidak, kau harus mengakuinya. Nyonya Gao? Segera perintahkan untuk berinvestasi membangun jalan di Nampingchun. Beritahu penanggung jawab proyek, satu-satunya syarat grupmu membangun jalan adalah membuat Jiang Yan mengakui asal-usulnya. Perusahaan kita kebetulan punya seorang karyawan. Dia kerabat orang tua asuh Nona. Dia mengajukan diri. Bagus, beritahu dia. Jika masalah ini berhasil diselesaikan, dia akan dinaikkan jabatannya menjadi manajer.
Yan, pasti sangat membenci kita. Jika anak itu ikut dengan kita, bahkan biaya pengobatan pun tidak mampu kita bayar. Yanku, mungkin nanti kita tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Jiang Yan, kamu kembali? Jangan panggil Jiang Yan, dia adalah putri bangsawan dari keluargamu. Astaga, betapa bodohnya lidahku. Ini sudah kebiasaan. Yan, kamu harus mewakili kami dengan baik di desa Nanping saat kembali nanti. Terima kasih, Ibu. Yan, ibumu, demi kamu, sudah membangun jalan dan mengalokasikan dana. Kamu harus kembali dan berbakti padanya dengan baik. Dia bukan ibuku. Aku juga bukan putri bangsawan manapun. Hei Yan. Yan, Maksudmu kakak sulung dan keluarganya datang? Apakah untuk masalah di rumah sakit sebelumnya untuk meminta maaf kepada Yan? Kata-kata mereka begitu menyakitkan, bagaimana mungkin mereka datang dengan niat baik untuk meminta maaf? Bagaimanapun, saudara berjuang bersama dalam perang, ayah dan anak bertempur di medan perang. Dia bagaimanapun juga kakak kandungku. Hei, kami sekeluarga. Betul juga. Kalau begitu, mari kita sambut mereka dengan baik. Adikku ada di rumah ya? Oh, kakak sulung, kakak ipar sulung. Oh, mana Yan? Yan tidak ada. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Kentang, toge, bahkan tidak ada sepotong daging pun. Kamu menyuruh kami sekeluarga ke sini makan makanan babi? Kakak sulung, kakak ipar sulung, maafkan kami tidak punya hidangan istimewa untuk menjamu kalian. Sudah miskin melarat, Jiang yang diambil oleh kalian, benar-benar sial 8 turunan. Setiap hari hanya makan ini bersama kalian. Hari ini kami datang, hanya untuk menegakkan keadilan bagi Jiang Yan. Paman kedua, bibi kedua, ini 2 tiket kereta untuk meninggalkan Jiangcheng. Kalian, cepat berkemas, cepat pergi. Meninggalkan Jiangcheng, ini rumah kami tidak akan pergi kemanapun. Betul, kami tidak pergi. Tidak pergi? Apa kalian sudah gila? Atau, kalian ingin menghalangi Jiang Yan kembali ke keluargamu? Jiang Yan bersama kalian? Selain makan makanan babi ini setiap hari, apalagi yang bisa dia lakukan? Kalian ini, sadarlah. Dia adalah putri orang terkaya. Paman kedua, bibi kedua, kita, karena masih ada hubungan keluarga, maka saya menasihati kalian baik-baik. Keluargamu ini, kalian tidak bisa main-main dengan mereka. Kakak laki-laki, Yan dan orang tua kandungnya, sudah saling mengakui, kami suami istri. Ingin tetap tinggal di sini, hanya berharap, suatu hari Yan merindukan kami, dia bisa datang melihat kami. Melihat kalian? 2 orang udik dari desa, apa yang menarik untuk dilihat? Kalian benar-benar berpikir, setelah membesarkan Jiang Yan selama belasan tahun, dia benar-benar putri kalian? Menurutku, kalian memang ditakdirkan, tidak punya anak. Kakak ipar perempuan, kita semua keluarga, kenapa perkataanmu begitu menyakitkan? Siapa yang keluarga dengan kalian? Lihat penampilan kalian yang udik. Kalau bukan karena ingin mengusir kalian, kami tidak akan datang. Ayah, jangan bicara yang tidak perlu dengannya. Saya tanya sekali lagi, pergi atau tidak? Ini rumah kami tidak akan pergi. Dasar orang tua, beraninya kau melawan? Wenbin, bagaimana kau bisa memukul paman keduamu? Dia itu... Banyak omong, aku akan memukulmu juga. Wenbin. Orang tua, kalian benar-benar tidak tahu diri. Jangan memukul lagi, jangan memukul. Hentikan. Hentikan. Adik, kamu sudah kembali? Ibu. Ayah. Jiang Wenbin, mengapa kamu memukuli orang tuaku? Adik, kakak tidak suka melihat mereka menindasmu. Kakak melampiaskan kemarahanmu. Betul? Yan, apa tubuhmu sudah lebih baik? Nak, cepat ambil suplemen untuk adikmu di dalam mobil. Baik, saya akan pergi sekarang. Tidak perlu. Aku tidak butuh suplemen apapun. Sekarang aku ingin kalian segera meminta maaf kepada orang tuaku, lalu pergi dari rumahku. Mereka bukan orang tua kandungmu. Jiang Yan, bukan paman ingin menasihatimu? Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Dengan penampilan udik mereka berdua itu, masa depan apa yang bisa mereka berikan padamu? Grupmu memiliki aset triliunan rupiah. Jika kamu kembali, semuanya akan jadi milikmu. Aku tidak menginginkan grupmu. Sekarang, aku hanya ingin bersama orang tuaku. Kamu kembali untuk apa? Bagaimana jika ibu kandungmu tahu? Tentang 1 juta yuan yang akan dia berikan kembali kepada kita? Bagaimana nanti? Uang itu sudah kita terima? Tidak mungkin kita kembalikan lagi? Ibu,
Apakah uang benar-benar lebih penting daripada aku? Kami mengadopsimu hanya untuk memiliki seseorang yang akan mengurus kami di masa tua. Dengan 1 juta yuan itu, kami berdua yang sudah tua ini sudah cukup untuk hari tua. Betul? Aku membesarkanmu sejak kecil, menghabiskan banyak uang untuk perawatan medismu. Uang yang diberikan ibu kandungmu itu sudah setimpal. Jiang Yan, lihatlah, kamu menganggap mereka sebagai orang tua, mereka hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Hahaha, anak kandung dan yang bukan anak kandung, dia memang berbeda. Ibu kandungmu demi kamu rela mengeluarkan banyak uang. Dia menganggapmu lebih penting dari apapun. Lihatlah mereka berdua, mereka meninggalkanmu demi uang. Apakah pantas bagimu untuk melepaskan status nona besar demi mereka? Jiang Dashan, pergilah. Ayah. 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 Yan Yan? Yan Yan? Kamu membuat ibu takut setengah mati. Ibu akhirnya menemukanmu. Yan Yan? Orang tua angkatmu selama bertahun-tahun, menghabiskan banyak uang untuk pengobatanmu. Mereka memiliki banyak utang. Jadi di antara kamu dan 2 miliar rupiah, mereka memilih 2 miliar rupiah. Jangan salahkan mereka. Yan Yan, pulanglah bersama ibu. Ibu berjanji akan menjagamu dengan baik. Ayah, ibu, apakah kalian benar-benar ingin aku pergi? Jika memang begitu, kalau begitu aku... Nyonya, terima kasih telah membangun jalan untuk Namping. Anda adalah dermawan besar kami di Namping. Yan Yan, Nyonya ini melakukan semua ini demi kamu. Yan Yan, pulanglah bersamanya. Di masa depan, kamu harus berbakti kepada nyonyamu. Benar, Yan Yan, pulanglah bersama nyonyamu. Nanti kamu akan menjadi nona muda yang kaya. Jika kamu mengikuti mereka berdua, jangankan kuliah, bahkan uang untuk pengobatanmu pun tidak ada. Yan Yan, kamu sejak kecil sudah menjadi anak yang baik. Saya yakin kamu tidak akan mengecewakan kami. Benar kan? Yan Yan, dengarkan saja apa kata kepala suku. Yan Yan, pulanglah bersama ibu. Yan Yan, temani ibumu pulang. Pulanglah saja. Pulanglah, 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 pulanglah. Yan Yan, pulanglah, pulanglah bersama ibumu. Yan Yan. Yan Yan, dengarkan ibumu pulanglah. Yan Yan, pulanglah, pulanglah. Yan Yan, dengarkan ibumu, pulanglah. Yan Yan, dengarkan saja kepala suku. Dengarkan ibumu. Yan Yan. 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 Dashan. Apa kita terlalu menekan Yan Yan? Kami mengadopsimu hanyalah untuk mencari seseorang yang akan merawat kami di masa tua. Dengan uang 1 juta rupiah ini, cukup untuk jaminan hari tua kami berdua. Kami membesarkanmu, mengobatimu, menghabiskan banyak uang. Uang yang ibumu berikan tidak sia-sia. Kamu menganggap mereka sebagai orang tua, mereka hanya ingin mengeruk uang darimu. Dalam hati ayah dan ibu, apa aku benar-benar tidak penting? Yan Yan. Yan Yan. Begini cara kalian mendidik anakku? Membiarkannya hidup di permukiman kumuh yang rendah dan kotor ini? Membuatnya menjadi gadis desa yang tidak berpendidikan? Astaga, nyonyamu. Yan Yan kabur. Kami juga sangat cemas. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Yan Yan. Jika kami tidak menemukannya, itu akan jadi masalah besar. Bagaimana aku tahu harus mencarinya di mana? Aku tahu kemana Yan Yan pergi. Yan Yan, ibu akan membelikanmu permen kapas. Tunggulah di sini dengan patuh. Ibu minta maaf padamu. Ibu tidak sengaja saat itu, sampai kehilanganmu. Kau adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Ibu mana yang akan meninggalkan anak kandungnya sendiri?
Selama ini mereka berutang lintah darat dalam jumlah besar untuk mengobati penyakitmu, jadi mereka memilih 1 juta rupiah daripada dirimu. Itulah mengapa mereka memilih 1 juta rupiah dibandingkan dirimu. Yan Yan, Yan Yan. Yan Yan. Ibu akhirnya menemukanmu. Yan Yan. Mama akhirnya menemukanmu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Mungkin karena ikatan batin antara ibu dan anak. Tempat ini adalah tempat di mana Mama tidak sengaja kehilanganmu. Setiap kali Mama merindukanmu, Mama akan datang ke tempat ini. Mama selalu bermimpi bisa menemukanmu di sini. Yan Yan, pulanglah bersama Mama. Berikan Mama kesempatan untuk mengganti kesalahanku, ya? Baik. Aku akan ikut denganmu. Yan Yan. Yan Yan sudah menjalani 4 kali operasi jantung dan juga dipasangi stent jantung. Saat hujan, dia akan merasa sangat tidak enak badan. Dia tidak boleh berlari, tidak boleh berenang, tidak boleh mengangkat benda berat, tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Juga, dia suka makanan asam, tidak suka bawang putih. Sedikit saja aroma bawang putih sudah. Baiklah, baiklah. Semua ini aku sudah tahu. Di kartu ini ada 1 miliar rupiah. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Yan Yan selama bertahun-tahun ini. Ini adalah imbalan yang pantas kalian dapatkan. Terima kasih, Nyonyamu. Mama, ayo kita pergi. Aku ingin melihat kamar baru yang Mama siapkan untukku. Baik, ayo. Sabuk pengaman. Nanti kalau kamu naik mobil lagi, duduknya di belakang. Hah? Kamu adalah putri keluargamu. Saat pergi dan pulang akan selalu dijemput dan diantar oleh sopir khusus. Kursi belakang kanan adalah tempat paling terhormat di seluruh mobil. Sudah mengerti? Baiklah, kita pulang. Yan Yan, ini akan menjadi rumah barumu. Aku belum pernah melihat rumah semewah ini. Ayo kita lihat kamar tidur barumu. Ayo. Suka? Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Muyan, adalah putri tunggal dari keluargamu, bukan lagi gadis desa yang kasar. Mulai hari ini, kau akan dipanggil Muyan, putri kesayangan keluargamu, bukan lagi gadis desa yang kasar. Yan Yan, aku harap kau selalu ingat siapa dirimu, dan menghilangkan kebiasaan buruk yang kau bawa dari desa. Aku mengerti. Mulai besok, aku sendiri yang akan mengantarmu ke sekolah. Tapi ini belum waktunya masuk sekolah. Yan Yan, karena kau sudah kembali bersamaku, aku harap di rumah ini, kau bisa mengikuti semua aturanku, dan hidup sesuai prinsipku, mengerti? Mengerti, Bu? Oh, ya. Barang-barang yang kau bawa dari desa, sudah kubuang. Kamar ini punya segalanya. Tidak butuh sampah seperti itu.
Yan Yan, ini semua lauk kesukaanmu? Kalau kurang bilang saja ke ibu. Bilang saja padaku. Di kartu ini ada 1 miliar rupiah. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Yan Yan selama bertahun-tahun ini. Arloji saku ini dibuat sendiri oleh Paman Jiang. Seharusnya diberikan kepadamu saat ulang tahunmu. Bu, Bau apa ini? Seperti sisa makanan yang sudah berhari-hari. Berbau asam dan busuk. ini dibuat oleh ibuku. Nyonya Jiang membuatnya sendiri. Jangan lihat penampilannya yang kurang menarik, sebenarnya rasanya sangat menyegarkan. Kamu adalah putri tunggal keluargamu. Tidak bisa makan sembarangan. Dasar gadis desa. Nanti, jangan biarkan aku melihat lagi benda-benda kotor seperti ini di rumah. Aku pikir, kamu akan senang kalau aku membuatkan sarapan. Yan Yan, ibu tahu niat baikmu. Sarapan sudah ada bibi khusus yang menyiapkannya. Kamu adalah putri keluargamu. Tidak cocok melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Sudahlah. Kamu hampir terlambat ke sekolah. Ibu membelikanmu baju baru, pergilah dan ganti. Baik. Acar yang ibu buat, aku tidak akan bisa memakannya lagi. Segera kemari, bersihkan sampah-sampah ini. Maaf, tadi aku tidak sengaja menumpahkan sarapan yang kamu buat. Lain kali, jangan lakukan hal-hal seperti ini lagi. Aku tidak suka ada bau seperti ini di rumah. Mungkin, ibu hanya tidak suka makanan awetan. Turunlah. Ah, Bu, bukankah Anda akan mengantar saya ke kelas? Yang terpenting bagimu sekarang adalah mempelajari etika sosial masyarakat kelas atas. Singkirkan aura kemiskinan dari dirimu. Aku sudah menghabiskan 200 juta rupiah lebih untuk memasukkanmu ke kelas pelatihan putri bangsawan. Jangan sampai membuatku kecewa. Nanti malam bibimu dan kakek datang, kamu harus pulang tepat pukul 6 malam. Jangan sampai terlambat. Kakekmu paling benci orang yang terlambat. Mengerti? Mengerti. Pergilah. Dia anak haram paman itu? Dia sekarang adalah satu-satunya pewaris keluargamu. Semua yang ada di keluargamu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan orang yang baru muncul itu merebut semua yang menjadi milikku. Baik, mari kita tegaskan lagi etika cara duduk kita. Bu Guru. Kamu Jiang Yan kan? Cari tempat dan duduklah. Baik, ayo. Mari kita lihat teman ini. Ayo, tegakkan punggungmu. Rapatkan kakimu, perhatikan. Wanita tidak boleh membuka lutut saat berdiri atau duduk. Bu Guru, saya ingin pindah tempat duduk. Saya ingin duduk sebangku dengan teman baru kita. Tentu saja boleh. Kalau begitu, biar siswa Han saja yang banyak membimbing teman baru ini. Halo, nama saya Han Yue. Halo, nama saya Jiang Yan. Mulai sekarang kita semua teman sekelas. Jiang Yan, kamu orang desa yang kurang pengalaman? Beraninya kamu merebut tempatku? Baik, anak-anak. Pelajaran ini selesai. Pelajaran berikutnya adalah kelas renang. Kalian langsung ke kolam renang saja, ya? Bu Guru.
Gelang saya hilang. Itu gelang edisi terbatas dari merek Xiang yang dibelikan ibu saya dari luar negeri. Entah siapa yang mencurinya. Siapa yang mengambil gelang Han Yue? Majulah. Hari ini hanya Jiang Yan dan Han Yue yang terlihat dekat. Apakah dia yang mengambilnya? Katanya baru saja pulang dari desa, tidak pernah melihat barang bagus, pasti dia yang mencurinya. Bukan saya. Sungguh bukan saya. Saya tidak mengambil gelangnya. Sungguh bukan saya. Jiang Yan, jika kamu benar-benar menyukai gelang itu, aku bisa meminta ibuku membelikanmu yang baru lain waktu. Tapi bisakah kamu mengembalikan yang ini kepadaku? Ini sangat penting bagiku. Bukan aku. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Bukan kamu? Kalau begitu biarkan semua orang menggeledahmu. Bukan aku yang mengambilnya. Mengapa kalian menggeledahku? Kulihat kamu pasti merasa bersalah. Jiang Yan, kumohon, kembalikan saja gelang ini padaku. Mari, untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, biarkan aku menggeledahmu. Aku, guru. Apa ini? Ini gelang kuku. Jiang Yan, aku tulus menganggapmu teman. Tidak menyangka kamu orang yang seperti itu. Bukan aku. Aku benar-benar tidak mengambil gelangkumu. Aku... Gelang ini? Aku menemukannya di sakumu. Kamu masih tidak mengaku? Haruskah aku memanggil polisi? Guru, kami semua teman sekelas. Aku yakin Jiang Yan juga tidak sengaja. Begini saja. Selama kamu mau meminta maaf, aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Han Yue berbaik hati tidak memperpanjang masalah, masih tidak mau minta maaf? Aku menghabiskan ratusan ribu rupiah hanya untuk memasukkanmu ke kelas pelatihan bangsawan ini. Jangan membuatku kecewa. Maafkan aku. Aku salah. Minta maaf harus dengan sikap yang benar ya. Apakah ayam kampung ingin berubah jadi putri? Lihat saja nanti. Pertunjukan baru saja dimulai. Para siswa, apa kalian mau melihat ayam hutan jatuh ke air? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana ayam hutan itu meronta-ronta saat jatuh. Aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kenapa kamu menargetkan aku? Aku paling membenci orang yang tidak tahu diri. Orang miskin seharusnya tetap berada di desa miskin. Jika tamak akan hal yang bukan miliknya, maka harus menanggung konsekuensinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kudengar kamu pernah menjalani operasi jantung sebelumnya? Terkena hujan akan membuatmu tidak enak badan. Kalau begitu, aku tidak tahu, jika kamu jatuh, apa kamu akan meninggal? Mereka datang. Anda sudah datang. Di mana anak itu? Yan Yan akan segera kembali. Dia akan tiba di rumah tepat waktu, sebelum pukul 6. Silakan duduk dulu. Direktur, ini adalah investasi yang saya ajukan sebelumnya kepada Anda. Kami sedang menunggu Yan Yan kembali. Sementara ini, saya akan memberikan penjelasan singkat kepada Anda. Masalah investasi ini tidak perlu terburu-buru. Biarkan anak itu kembali dulu, baru kita bicarakan. Yan Yan seharusnya akan segera tiba di rumah. Mohon Anda menunggu sebentar lagi. Tolong. Penampilannya terlalu konyol, seperti angsa yang menggelepar. Angsa apa? Hanya pengemis bau dari kampung terpencil, orang seperti ini sama sekali tidak pantas belajar bersama kita. Pengemis bau seharusnya tetap di desa miskin. Pengemis bau seharusnya diinjak-injak olehku. Oh, ini sudah pukul 6:10. Direktur Utama. Yan Yan hari ini hari pertama sekolah. Mungkin mengalami sesuatu. Saya akan meneleponnya. Anda tunggu sebentar. Ayah, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin Yan Yan
terhambat oleh sesuatu yang lebih penting daripada bertemu dengan Anda. Yue tidak akan menyebabkan masalah besar, bukan? Hanya seorang udik. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Direktur Utama. Ini putri baik yang Anda didik. Aduh, Direktur Utama. Direktur Utama. Direktur Utama. Direktur. Jiang Yan akan segera kembali. Tolong beri saya 10 menit lagi. Tidak. 5 menit saja. 5 menit, kumohon. Besok, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Didik dulu putrimu itu, baru kita bicara lagi. Oh, Direktur. Kamu kira dengan mencari gadis liar seperti itu kamu bisa mendapatkan hati direktur? Lupakan saja impianmu itu. Jiang Yan. Malam ini, bibimu dan kakekmu akan datang. Kamu harus sudah di rumah tepat sebelum pukul 6 malam. Jangan sampai terlambat. Kakekmu paling tidak suka orang terlambat. Mengerti? Ibu, aku. Untuk pertama kalinya, aku anggap itu sebagai kesalahanmu. Jika ada lain kali, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ibu, kenapa ibu melakukan ini padaku? Kenapa? Menyesal sudah kembali denganku? Kamu pikir sekarang kamu bisa pergi kemana? Ke orang tua angkatmu? Hahaha. Sekarang, akankah mereka masih menginginkanmu? Dasar gadis liar yang murahan. Kamu tidak pernah berpikir, sejak kamu lahir sampai sekarang, orang tua angkatmu, berapa banyak uang yang mereka habiskan untukmu? Demi kamu, anak yang tidak punya hubungan darah ini, mereka terlilit banyak utang. Kalau tidak ada aku, yang melunasi semua utang mereka, kamu pikir mereka bisa hidup enak? Ayah, ibu, aku sangat merindukan kalian. Jika sekarang aku menyerah, akankah kalian menyalahkanku? Tidak bisa. Awalnya aku kembali ke keluargamu, itu hanya untuk membantu ayah dan ibu melunasi utang. Jika sekarang aku menyerah, semuanya akan hancur. Ibu, aku tahu aku salah. Ibu ingin aku melakukan apa? Aku menyuruhmu sekarang pergi mencari kakekmu. Aku tidak peduli apakah kamu memohon atau menangis, kamu harus membuat kakekmu tenang. Jika tidak, kamu tidak akan pernah masuk ke rumah ini lagi. Kakek, saya Jiang Yan, tolong bukakan pintunya. Kakek, saya yang salah. Seharusnya saya tidak membatalkan janji. Kakek. Dasar gadis liar tidak tahu sopan santun. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Pergi dari sini. Kakek. Ramalan cuaca mengatakan malam ini akan hujan semalaman. Bagaimanapun dia adalah cucu kandung ayah, tega membiarkannya kehujanan semalaman?
Tanpa izinku, tidak ada yang boleh membukakan pintu untuknya. Baik. Ayah, minumlah teh. Anak itu masih berlutut di luar. Sudah hujan begitu lama, mungkin dia sudah pulang. Aku keluar untuk melihat. Baik. Yan Yan sudah menjalani 4 operasi jantung dan juga dipasang ring jantung. Saat hujan, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Ibu. Aku sangat kesakitan. Tolong aku. Tolong aku. Tidak berguna, karena kamu tidak bisa membuat kakekmu berhenti marah. Lebih baik kamu mati di sini saja. Tolong aku. Aku sangat kesakitan. Ingin meminta pertolongan. Kalau begitu, kerahkanlah seluruh kekuatanmu. Mohon ampun kepada kakekmu ya. Kenapa? Kau sama sekali tidak mengasihaniku. Ini bukan salahku, salahkan dirimu sendiri. Hari ini, entah kamu membuat kakekmu memaafkanmu, atau kamu mati di sini. Yan Yanyanku punya penyakit jantung. Dia sudah pernah operasi jantung, tidak boleh kehujanan. Kau malah membiarkannya kehujanan sampai pingsan. Kenapa kau begitu tega? Dia adalah cucu kandungmu. Tunggu apa lagi? Cepat telepon ambulans. Aduh, Yanyan. Apa Jiang Yan tinggal di kamar ini? Yan Yan ada di mana? Bapak dan Ibu, kalian pasti orang tua angkat Jiang Yan ya? Betul. Kalau Anda ini siapa? Saya Bibi Jiang Yan. Sayalah yang menelpon untuk memberitahu kalian agar datang. Yan Yan ada di mana? Dia tidak apa-apa, kan? Dia masih dalam pemeriksaan, tapi dia sudah melewati masa kritis. Kalian tidak perlu khawatir. Baik-baik saja kok. Kenapa dia bisa pingsan? Dia di depan pintu rumah kakeknya, kehutanan berjam-jam. Kenapa bisa begitu? Anak-anak kehujanan? Kalian para orang dewasa? Apa tidak peduli sama sekali? Ini... Sebenarnya apa yang terjadi? Anda harus memberitahu kami. Kami juga orang tua anak itu. Betul? Kalian tahu kenapa Gaulan membawa Jiang Yan kembali? Dia membawa Jiang Yan kembali bukan karena menyayanginya, melainkan karena ingin memanfaatkan Jiang Yan untuk merebut harta keluargamu dan menguasai grupmu. Jiang Yan hari ini adalah demi membantu ibunya kembali ke perusahaan, maka dari itu dia kehujanan dan pingsan. Sejak awal, dia melakukan ini dengan tujuan tersebut, baru membawa Jiang Yan kembali. Kalau tidak, mengapa dia harus mencari kembali anak yang dulu dia tinggalkan? Benar kan? Meninggalkan? Meninggalkan? Bukan begitu. Kamu pasti salah paham. Ibu kandung Yan Yan bilang kepadaku, dia tidak bermaksud meninggalkan Yan Yan. Dulu itu tidak sengaja, kehilangan anaknya. Benar. Dia selalu merasa bersalah tentang hal ini. Dia selalu sangat menyesal. Dia bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Kalian tidak mungkin mempercayai omong kosongnya kan? Gaulan ini tidak menikah resmi dengan adikku. 3 bulan lalu, adikku mengalami kecelakaan pesawat, dan dia juga akan menghadapi krisis dikeluarkan dari grupmu. Maka dari itu dia buru-buru mencari kembali anak perempuan yang dulu dia tinggalkan. Tidak. Itu tidak mungkin. Bukan seperti itu. Apa yang kukatakan adalah fakta. Kalian mau percaya atau tidak, terserah. Tapi, aku ingin mengingatkan kalian, jika kalian mengembalikan Jiang Yan kepada Gaulan, itu malah mencelakai Jiang Yan. Yanyan, kamu kenapa? Kamu bisa dengar Mama bicara? Yanyan. Mama sudah bilang padamu, jangan pernah minta tolong pada kakek, itu tidak akan ada gunanya.
Kenapa kamu tidak mendengarkan mama, dan malah menyakiti dirimu sendiri? Yanyan? Yanyan? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menyakiti anakku? Apa kamu benar-benar ingin dia mati? Hujan begitu deras? Kamu malah membiarkan seorang anak dengan penyakit jantung kehujanan begitu lama. Saya benar-benar tidak tahu anak ini punya penyakit jantung. Tuan Direktur, Anda telah mengalahkan satu-satunya cucu Anda. Apa Anda bangga? Apa Anda senang? Meskipun Anda tidak peduli hidup atau matinya, tapi dia adalah putri yang saya lahirkan setelah mengandungnya selama 10 bulan. Jika Anda benar-benar tidak ingin mengakuinya, saya bisa membawanya pergi dari keluargamu. Saya mohon, berikan kami, ibu dan anak ini, kesempatan untuk hidup. Dokter, bagaimana cucu saya? Kondisi nonamu sedikit rumit. Mari ikut saya ke kantor untuk membicarakannya. Mendengar berita anak itu pingsan, Anda pasti sangat khawatir. Ini semua salah saya karena tidak merawat Yanyan dengan baik. Yanyan baik-baik saja sekarang, kan? Dia baik-baik saja. Dokter bilang dia hanya perlu istirahat yang cukup. Kami ada sesuatu yang ingin kami konfirmasi denganmu. Kenapa kamu bersikeras membawa kembali Yanyan? Sekian lama kamu tidak peduli padanya, dan tiba-tiba di saat seperti ini, kamu mencari kami untuk mengambil kembali Yanyan? Selama ini, kamu tidak peduli sedikit pun. Tepat pada saat ini, kamu menemukan kami untuk mengambil kembali Yanyan? Karena dia putriku. Yanyan waktu itu ditinggalkan olehmu, benar? Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa meninggalkan putri kandungku sendiri? Jangan membohongi kami lagi. Kamu mencari Yanyan kembali hanya untuk memanfaatkannya, untuk membantumu memperebutkan harta warisan. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kami sudah tahu semuanya, kamu dan ayah kandung Yanyan tidak menikah, jadi tidak bisa mendapatkan harta warisan keluargamu, baru mau mengambil kembali Yanyan. Kamu sudah mengambil kembali Yanyan, mengapa kamu tidak memperlakukannya dengan baik? Jantung Yanyan tidak baik, mengapa kamu membiarkannya kehujanan? Jadi, dia meninggal? Bukankah dia baik-baik saja dan masih hidup? Apakah kamu ibu kandung Yanyan? Mengapa kamu mengatakan hal yang begitu dingin? Kamu juga tahu, aku ibu kandungnya. Jadi bagaimana aku memperlakukannya? Bukan urusan kalian berdua. Untuk ikut campur di sini. Kamu benar-benar ibu kandung Yanyan? Bagaimana seharusnya seorang ibu kandung? Anak pingsan, aku juga harus ikut pingsan? Atau seperti kamu yang menangis terseduh-seduh? Baru itu disebut ibu kandung? Jangan lupa, Yanyan adalah putriku. Kamu berbohong dari awal sampai akhir. Kamu menipu kami dengan mengatakan, kamu sendiri kehilangan putrimu? Mencari kemana-mana seperti orang gila? Padahal kamu hanya demi uang? Demi memperebutkan harta warisan, baru terpaksa mencari Yanyan kembali. Bukan saya yang butuh uang, tapi Yanyan. Dia sampai nekat menerjang hujan, untuk memohon maaf kepada kakek, karena ingin melunaskan utang lintah darat kalian. Bukan, kamu bicara omong kosong. Cukup. Kalau bukan karena kalian, dengan terang-terangan meminta uang pada Yanyan, bagaimana mungkin dia baru saja kembali ke keluargamu, sudah langsung mendesak saya untuk melunaskan utang kalian? Ini semua salah saya. Baru begitu terlambat menemukan anak saya. Kalian telah memperlakukannya dengan buruk. Bagi kalian dia hanya alat penghasil uang saja. Kamu bicara omong kosong. Kalian akui saja. Kalian berdualah yang dulu menculik Yanyan. Kalian pasti akan menerima balasan setimpal. Gaulan, kembalilah. Kamu bicara omong kosong. Istriku. Dokter. Si Ulan. Cari tahu, orang tua angkat Jiang Yan, apakah mereka berhutang pada lintah darat? Kakek, aku yang salah. Aku seharusnya tidak ingkar janji. Bisakah kakek tidak menyalahkan ibu? Biarkan ibu kembali bekerja di perusahaan, ya? Aku bisa membiarkan ibumu tetap di perusahaan. Tapi kau harus berjanji satu syarat padaku. Kakek katakan saja, apapun yang kakek minta, aku akan turuti. Mulai sekarang, lupakan orang tua angkatmu. Dan putuskan hubungan dengan mereka selamanya. Mengapa? Mengapa harus melakukan itu? Mengapa?
Mereka hanya akan membebanimu. Bagimu, ibu hanya ada satu. Hanya kerabat sedarahmu yang akan selalu memikirkanmu dan berada di pihakmu. Bukan begitu. Meskipun keluarga orang tua angkatku tidak kaya, tapi mereka memperlakukanku seperti anak kandung sejak kecil. Mereka melakukan yang terbaik untuk memberiku kehidupan yang tanpa beban. Mereka tidak kalah baik dari orang tua manapun. Kakek, Apa yang kau tahu? Kemiskinan adalah dosa asal. tapi mereka menjadi miskin, itu karena aku. Jika bukan untuk mengobatiku, mereka tidak akan punya banyak utang luar negeri. Kakek, Gadis kecil, kau sudah berani membantahku. Aku tidak akan membiarkan uangku jatuh ke tangan orang luar yang tidak punya hubungan darah. Jika kau tidak mendengarkanku, ibumu tidak akan pernah kembali ke perusahaan lagi. jika ibu tidak bisa kembali ke perusahaan, dia pasti akan menyulitkan orang tua angkatku. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Kakek, tunggu sebentar. Aku janji, tidak akan menghubungi orang tua angkatku lagi. Tolong biarkan ibu kembali ke perusahaan. Kau nanti akan mengerti. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Ketua Direksi. Hari ini adalah kunjungan resmi pertamamu ke kakek. Nanti hati-hati ya, jangan sampai membuat masalah. Baiklah. Kakek, selama ini, kakek rindu aku tidak? Aku selama ini rindu sekali dengan kakek. Mari ayah minum teh. Presiden Direktur, kami sudah datang. Ini adalah putri bibimu, dia juga sepupumu, namanya Han Yue. Kakek, aku dengan kakak sepupu sudah kenal sejak lama. Lagi pula, kami juga satu kelas. Kami ini adalah teman baik. Iya kan, kakak sepupu? Kakek, aku ajak kakak sepupu dulu keliling-keliling rumah tua ini. Sekalian kami berdua mau bicara. Rahasia-rahasia anak perempuan. Dasar anak lincah, jangan sampai menyesatkan sepupumu ya. Aduh kakek, tenang saja. Ayo, kakak sepupu. Jangan membuat masalah untukku. Sepertinya kejadian di kolam renang waktu itu belum cukup memberimu pelajaran. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Hanya dengan dirimu? Kamu juga ingin merebut harta keluargamu dariku, tikus got. Seharusnya tetap berada di got. Aku tidak berniat mengambil apapun darimu. Gaulan membawamu kembali. Itu hanya untuk merebut harta keluargamu. Apa mungkin kamu tidak tahu ini? Jiang Yan, apa kamu di dalam? Ingin meminta bantuan dari ibumu yang katanya orang tuamu itu? Tapi, dia sama sekali tidak peduli padamu. Kamu hanyalah bidak catur baginya. Dia membawamu kembali hanya untuk membantunya merebut harta keluargamu. Jiang Yan, Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu wajah asli ibumu itu. Han Yue, ini keluargamu. Kamu sudah keterlaluan. Kamu juga tahu ini keluargamu. Jadi, apapun yang ingin aku lakukan, akan aku lakukan. Jangan lupa, Jiang Yan adalah satu-satunya yang berhak mewarisi keluargamu. Hanya seorang anak di luar nikah. Kamu tidak benar-benar berpikir dengan mengambil orang dari desa bisa menguasai keluargamu. Kan, keluargamu tidak akan pernah bermarga gao. Berbenah dulu sebelum turun, memalukan. Kenapa dulu kamu membuangku? Dulu kamu bukan tidak sengaja menghilangkan aku, melainkan sengaja membuangku. Di taman itu, bukan? Bagaimana mungkin aku membuangmu? Bagaimanapun juga, aku adalah ibu kandungmu. Dulu saat kamu datang mencariku, aku melihat wajahmu dan teringat hari itu saat aku masih kecil. Yan Yan, ibu akan membelikanmu permen kapas. Kamu tunggu di sini baik-baik ya. Awalnya aku ingin akur denganmu. Aku juga percaya, kamu membuangku dulu. Pasti ada alasan yang sangat mendalam. Tapi hari itu, di depan rumah kakek, saat aku pingsan, kamu begitu dingin. Kamu benar-benar tidak mau menolong. Aku sangat tersiksa.
Tolong aku. Tolong aku. Dasar tidak berguna. Karena kamu tidak bisa membuat kakekmu tenang, lebih baik kamu mati di sini saja. Saat itu aku memohon padamu dengan sangat, tapi bagaimana denganmu? Demi membuat kakek menyetujui kamu kembali ke perusahaan, kamu mempertaruhkan nyawaku. Jika saat itu kakek tidak keluar, aku pasti sudah meninggal. Diam kau. Kamu kembali mencariku saat itu, sama sekali bukan untuk memberiku kompensasi, melainkan untuk memanfaatkanku. Jadi, baik hari ini maupun hari itu, di depan rumah kakek, kamu selalu dingin. Diam. Ku bilang diam. Kenapa? Mau mengadu pada kakekmu? Jangan lupa, orang tua angkatmu masih punya banyak hutang. Jangan pasang tampang menyedihkan itu di depanku. Itu hanya akan membuatku semakin tidak menghargaimu. Rapikan penampilanmu yang berantakan itu. Jangan biarkan kakek menunggu lama. Kakek, Duduklah. Hari ini aku memanggil kalian semua kemari untuk mengumumkan sesuatu. Jiang Yan, sebagai cucu perempuanku satu-satunya pewaris keluargamu, akan mewarisi aset miliaran milik keluargamu. Jiang Yan akan mewarisi aset miliaran grupmu. Ayah, Jiang Yan ini baru saja kembali ke keluargamu dan belum familiar dengan grupmu. Lagi pula, kesehatan ayah masih baik-baik saja. Begitu terburu-buru untuk menunjuk pewaris, apakah itu tidak terlalu gegabah? kakek, saya juga merasa mungkin terlalu cepat. Bagaimanapun, saya masih kuliah sekarang. Sebelum Jiang Yan benar-benar menguasai perusahaan, kamu akan menjabat sebagai wakil direktur utama. Besok, saya akan mengumumkan kepada Dewan Direksi dan secara resmi mengeluarkan surat penunjukan. Baik, direktur utama. Ayah, tapi dia... Sudahlah. Sudah diputuskan begitu saja. Besok setelah rapat Dewan Direksi, aku akan membantu orang tua angkatmu melunasi semua hutang luar negeri mereka, dan juga akan memberi mereka sejumlah uang yang cukup untuk hidup nyaman seumur hidup mereka. Jadi, kamu harus pandai menyenangkan hatimu kakek, jangan sampai melakukan apapun yang membuatnya tidak senang. Begitu kamu membuatnya membenci, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Pikirkan orang tua angkatmu. Saya mengerti, Bu. Bu, apakah ibu benar-benar akan membiarkan ibu dan anak yang tidak tahu malu itu menguasai harta keluargamu? Kamu tidak senang? Apakah itu bisa mengubah keputusan kakekmu? Aku hanya tidak terima. Tikus God, mengapa mereka merebut apa yang seharusnya menjadi milikku? Daripada marah-marah di sini, lebih baik memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah. Bu, apakah ibu punya ide? Bantu aku melakukan sesuatu. Sini. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik kepada kalian. Jangan sentuh barang-barang putriku. Cepat bayar utangnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh rumahmu. Mau menghancurkan atau memukul? Terserah kalian, tapi aku tidak akan mengizinkan kalian menyentuh barang-barang putriku. Berani menjawab? Pukul dia. Ayah, ibu, apa yang kau lakukan pada orang tuaku? Jelas-jelas kau sendiri demi datang ke sini untuk kelas etiket, tega membiarkan orang tuamu meminjam uang rentenir. Jiang Yan, oh Jiang Yan, sungguh tidak kusangka, kau adalah orang seperti itu. Kukira dia putri bangsawan, ternyata hanya gadis desa norak. Membiarkan orang tua meminjam uang rentenir demi ikut kelas etiket. Kelihatannya, dia ingin mencari pria kaya dan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Orang seperti ini tidak pantas berada di kelas yang sama dengan kita. Suruh dia pergi. Pergi. Jiang Yan, ayah ibumu akan dipukuli sampai sekarat. Tidak mau melihatnya? Rapat Dewan Direksi hari ini akan mengumumkan satu hal. Cucu perempuan keluargamu yang hilang bertahun-tahun sudah ditemukan kembali. Sebagai satu-satunya pewaris keluargamu, dia akan mewarisi grupmu. Selain itu, Gaulan ditunjuk sebagai wakil direktur. Bapak Direktur, hal sepenting ini, mengapa Jiang Yan belum juga tiba? Bapak Direktur,
Karena akan mengumumkan Jiang Yan sebagai pewaris, tentu saja harus menunggu yang bersangkutan hadir. Kebetulan sekali, mengambil kesempatan hari ini untuk secara resmi memperkenalkan identitasnya. Di mana Jiang Yan? Yan Yan, sudah dalam perjalanan. Mari kita tunggu sebentar. Bahkan untuk masalah besar seperti menjadi pewaris saja bisa terlambat. Benar-benar orang desa tidak punya tata krama. Masalah besar seperti menentukan pewaris, dia sendiri tidak hadir, sepertinya kurang pantas ya. Untuk acara sepenting ini saja dia tidak datang, memang sulit dipercaya untuk memegang tanggung jawab besar. Betul sekali, betul sekali. Menyerahkan perusahaan kepada orang seperti itu, saya khawatir akan sulit mendapatkan dukungan. Segera telepon Jiang Yan, tanyakan dia sudah sampai mana. Baik, saya akan segera menelepon Yan Yan. Ayah. Ibu. Yan Yan, Yan Yan, Ayah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. maafkan aku. Aku telah menyakiti kalian. anakku sayang, saat ibu menemukanmu, ibu berpikir, kau adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepada ibu. Ibu. Lihat, putri kita akhirnya pulang untuk menjenguk kita. Kenapa kau mengatakan hal seperti ini? Yan Yan, kau pulang? Apakah ibumu tahu? Benar. Apakah ibumu menyuruhmu pulang untuk menjenguk kami? Direktur utama, Jiang Yan mungkin sedang dalam perjalanan. Tidak mengangkat telepon, bagaimana kalau kita mulai rapat Dewan Direksi dulu? Jika demikian, kalau begitu... Tetapi informasi yang kudapat adalah Jiang Yan sekarang berada di rumah orang tua angkatnya. Karena dia begitu memikirkan keluarga miskin ini, mulai sekarang dia tidak perlu kembali lagi. Aduh, Direktur utama. Dibandingkan dengan ibu kandungmu ini, dia masih lebih menyayangi orang tua angkatnya ya. Bu. Nak, tidak apa-apa. Yan Yan, kamu jujur pada ibu? Apakah ibu kandungmu baik padamu? Dia padaku. Sangat baik. Kami yang bersalah padamu. Kami pikir mengembalikanmu. Adalah yang terbaik untukmu, tidak disangka malah menyakitimu. Bu, aku sungguh baik-baik saja di sana. Sungguh. Dia juga sangat baik padaku. Jangan bohongi ibu lagi. Saat kamu masuk rumah sakit, kami menjengukmu. Dan langsung tahu semuanya. Jika tahu ibu kandungmu akan berbuat begitu padamu, kami akan melawannya mati-matian. Dan tidak akan membiarkan dia membawamu pergi. Bu, ibu dan ayah menderita begitu banyak untukku. Selama itu bisa membuat kalian hidup enak, aku bersedia kembali ke rumah itu. Anak bodoh. Ayah, ibu, aku tidak bisa sering kembali menjenguk kalian. Kalian harus menjaga kesehatan baik-baik. Yan Yan, kamu juga jaga diri baik-baik. Jika tidak bahagia di rumah itu, pulanglah, ayah dan ibu akan selalu menunggumu di rumah. Benar, kami selalu menunggumu di rumah. Bu. Dasar gadis rendahan. Hidupku hancur karena kamu. Aku tidak sengaja pergi ke keluarga Jiang. Para penagih utang yang datang. Jadi, aku khawatir dengan orang tuaku. Mereka bukan orang tuamu. Apa kau masih belum mengerti? Bukankah kau sudah berjanji pada kakekmu untuk tidak pernah bertemu mereka lagi? Mengapa kau masih pergi menemui mereka? Mengapa? Bu, tapi bagaimanapun juga, mereka sudah membesarkanku selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa hanya diam saja melihat mereka terluka. Jadi kau bisa melihatku terluka begitu? Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku dulu tidak melahirkanmu. Akulah ibu kandungmu. Akulah. Karena kau tidak mau mendengarkanku, pergi saja dari sini. Pergi semua. Ada apa? Ibu Gao, direktur utama tiba-tiba pingsan. Mohon segera datang melihatnya. Baik, aku mengerti.
Nanti, aku akan membawamu menemui kakekmu. Tapi jangan sampai berbicara sembarangan ya. Kalian berani datang lagi? Jika bukan karena kalian berdua, ibu dan anak, bagaimana mungkin kakek bisa tumbang? Situasi direktur utama saat ini saja, kita belum tahu. Kenapa Anda terburu-buru menghakimi kami? Anda lupa? Tadi di rapat dewan, kakek telah mengeluarkan putri kesayangan Anda dari daftar mushi. Berpikir dengan mencari seorang ayam kampung dari desa, sudah bisa mengendalikan keluargamu kami? Sayangnya, ayam kampung ini sudah mulai merasa besar kepala. Dia memang ayam kampung. Lalu Anda ini apaan? Siapa Anda? Hanya orang luar saja. Siapa di antara kalian cucu direkturmu? Saya. Direkturmu meminta Anda untuk masuk? Maaf, direkturmu berkata, hanya cucunya yang boleh masuk sendirian. Saya orang luar. Anda, seorang anak perempuan yang sudah menikah, dan cucu perempuan dari garis ibu, di mata kakek, juga orang luar. Kakek. Kamu anak nakal. Kamu anggap apa perkataanku? Kakek, jangan marah-marah. Jaga kesehatan kakek. Aku bisa memaafkanmu kali ini, tapi kamu harus memutuskan hubungan dengan pasangan miskin itu. Sama sekali. Jika kamu masih ingin menjadi pewaris keluargamu, kamu harus memastikan dalam hidupmu pasangan miskin itu tidak akan pernah ada. Kakek, apakah kakek ingin aku menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Mereka membesarkanku, meskipun keluarga mereka tidak kaya, tapi sejak mereka menemukanku, mereka selalu memberikan yang terbaik untukku, tidak pernah sekalipun menyia-nyiakanku. Selamat ulang tahun. Yan, apakah kamu senang? Selamat ulang tahun, putri kesayanganku. Semoga selalu sehat. Bahkan untuk mengobatiku, mereka rela menjual rumah mereka sendiri. Mereka memberikan cinta terbaik mereka kepadaku. Tidak ada orang tua di dunia ini yang bisa melakukan lebih baik dari mereka. Kakek, aku mohon padamu, asalkan kakek mengizinkanku membalas kebaikan mereka yang telah membesarkanku, apapun yang lain aku akan setuju. Ingin membalas mereka? Kamu bisa menggunakan cara lain. Aku bisa membantu mereka melunasi semua utang dan juga bisa mengirim mereka ke luar negeri untuk menikmati masa tua dengan tenang. Tapi, kamu harus memutuskan hubungan dengan mereka. Ini tidak bisa ditawar. Kakek, ini adalah kelonggaran terbesar yang bisa aku berikan. Aku akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan pernah mengizinkan bisnis keluarga yang aku bangun dengan susah payah ini akhirnya jatuh ke tangan orang luar yang tidak memiliki hubungan darah. Keluargamu dan pasangan miskin itu, pilih salah satunya. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Jika kamu memilih keluargamu, kamu bisa mewarisi kekayaan keluargamu yang miliaran. Tapi jika kamu memilih pasangan miskin itu, kamu dengan keluargamu tidak akan ada hubungan sama sekali. Kemewahan dan kekayaan yang diberikan keluargamu kepadamu juga akan ditarik kembali semuanya. Orang tua angkatmu akan menghadapi utang yang sangat besar. Kamu sebenarnya ingin menjadi nona besar keluargamu? Atau ingin kembali ke desa miskin itu, terus menjadi gadis liar di sana? Putuskan sendiri. Gadis rendahan, hidupku hancur karenamu. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Kamu orang desa, berani-beraninya merebut keluargamu dariku. Tikus God seharusnya tetap tinggal di God. Kenapa kamu malah ingin keluar? Yan, jaga dirimu baik-baik juga. Jika tidak bahagia di rumah itu, pulanglah. Ayah dan ibu akan selalu menunggumu di rumah. Kakek, maafkan aku. Kamu masih ingin ikut dengan pasangan miskin itu? Meskipun tidak punya uang? Meskipun mereka tidak punya uang, tetapi cinta yang mereka berikan padaku lebih dari segalanya. Aku juga mencintai mereka lebih dari segalanya. Kamu sudah memutuskan?
Begitu kamu memilih orang tua angkatmu, harta miliaran keluargamu tidak akan ada hubungannya denganmu. Dan aku tidak akan pernah memberikan uangku kepada cucu yang hanya memikirkan orang lain. Kakek, aku tidak pernah ingin uangmu, tapi aku akan selalu menjadi cucumu. Meskipun kamu berkata begitu, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Tapi, bagaimanapun kamu adalah darah daging keluargamu, aku sudah mencarikan ahli jantung terbaik untukmu. Bulan ini kamu bisa dioperasi. Setelah operasi selesai, keluargamu tidak akan ada lagi hubungannya denganmu. Terima kasih, kakek. Pergi. Panggil mereka masuk. Kakek menyuruh kalian masuk. Karena kalian semua ada di sini, aku akan membuat wasiat di depan kalian. Sekarang juga. Ayah, Anda sehat-sehat saja. Mengapa tiba-tiba ingin membuat surat wasiat? Kudengar ada yang terjadi padaku, lalu buru-buru datang untuk mencari muka. Bukankah hanya karena hal itu? Ayah, Anda salah paham. Saya ini putri Anda, tentu saja saya khawatir jika terjadi sesuatu pada Anda. Sudahlah kawan aku. Apa aku tidak tahu sifatmu? Pengacara Zhang, silakan masuk. Direktur, Apakah semua dokumen sudah siap? semuanya sudah siap, Direktur. Kalau begitu, mari kita mulai. Baik. Jiang Yan, sebagai satu-satunya pewaris keluargamu, telah melepaskan hak waris atas properti keluargamu. Oleh karena itu saya akan memberikan semua properti, termasuk real estate, sepenuhnya disumbangkan kepada masyarakat. Apa? Jiang Yan, kau melepaskan hak waris? Ya. Kau? Direktur, Yan Yan masih terlalu muda. Dia belum mengerti. Dia cucu kandung Anda. Dia lebih memilih orang tua miskin dan ingin meninggalkan ibu kandungnya. Kau tidak memikirkan di mana letak masalahmu. Ayah, Yan Yan adalah cucu Anda. Apa Yue Yue bukan cucu Anda? Dia adalah orang yang Anda saksikan tumbuh sejak kecil. Kalau begitu lihat saja apa perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Pengemis bau, memang pantas diinjak-injak kakiku. Ayah, ini hanya gurauan anak-anak. Kalau Yue Yue tahu Yan Yan adalah sepupu, pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Cepat minta maaf pada sepupu. Maaf. Yan Yan, bagaimanapun Yue Yue adalah adikmu, maafkan dia ya. Aku tidak menyalahkannya. Namun, lupakan saja soal adik. Seperti yang dia katakan, kami ini tikus di selokan kotor. Kalian berstatus terhormat. Mana pantas menjadi kerabat kalian? Lihat, ini putri baik yang kamu didik. Ayah, Yue Yue ini hanya bingung sesaat. Menurutku dia hanya mengandalkan keluargamu untuk menindas orang lain. Keluargamu sudah memberikan kalian berdua, ibu dan anak, banyak keuntungan. Menginginkan warisan, tidak ada harapan. Ayah, bagaimanapun aku juga putri kandungmu, apakah kamu tidak memikirkan sedikit pun kasih sayang ayah dan anak? Bagus. Kasih sayang ayah dan anak yang mendalam. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak suap yang kamu ambil di perusahaan? Apa perlu aku daftarkan satu persatu untukmu? Kalau bukan karena ikatan ayah dan anak, sudah lama aku kirim kamu ke penjara. Sedangkan kamu, mengingat kamu sudah di keluargamu selama bertahun-tahun ini, aku akan memberimu sejumlah uang, cukup untuk hidup sampai tua. Direktur, Yan Yan adalah satu-satunya keturunan keluargamu. Apakah kamu benar-benar ingin membiarkannya terlantar di jalanan? Mengapa Yan Yan terlantar di luar? Dulu, bagaimana dia bisa hilang? Apa kamu benar-benar mengira aku sudah tua dan tidak tahu apa-apa? Yan Yan diam-diam datang menemui kami. Saya tidak tahu. Setelah kembali nanti, apakah ibu kandungnya akan mempersulit dia? Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung Yan Yan. Mana mungkin dia akan memukul Yan Yan? Saya lihat sikapnya. Di rumah sakit waktu itu, sama sekali tidak memedulikan Yan Yan. Tidak bisa. Saya harus pergi melihatnya. Melihat apakah dia diperlakukan buruk. Jangan lagi mengganggu kehidupan Yan Yan. Ayah, ibu. Yan Yan. Yan Yan? Yan Yan? Kamu pulang kemarin? Ibu kandungmu tidak mempersulitmu, kan? Tidak. Syukurlah. Syukurlah. Ayolah, apa yang saya katakan, dia tetaplah ibu kandung Yan Yan. Mana mungkin dia akan memperlakukan Yan Yan dengan kasar.
Yan, saya beritahu kamu, ibumu tadi malam tidak tidur semalaman karena dia khawatir kamu dipukul oleh ibu kandungmu. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Seharusnya dulu aku tidak melahirkanmu. Ibu, lihat, sekarang saya baik-baik saja kan? Yan, syukurlah kamu baik-baik saja. Yan, kamu mau pergi kemana? Tentu saja pulang. Tentu saja pulang. Pulang? Yan, jangan-jangan kamu diusir oleh ibu kandungmu, ya? Mana mungkin, Ayah? Aku tidak diusir, aku sendiri yang ingin pergi. Karena aku ingin pulang ke rumahku yang sebenarnya. Kamu tidak mengikuti kakek yang kaya? Malah ikut kami menderita? Ibu, apakah ibu akan demi uang meninggalkanku? Tentu saja tidak. Kamu adalah putri kesayangan ibu. Bahkan uang sebanyak apapun, tidak sepenting kamu. Yan, penyakit jantungmu? Ayah, tenang saja. Kakek sudah mencarikan dokter spesialis jantung untukku. Bulan ini sudah bisa diatur untuk operasi. Bagus sekali. Yan sudah tertolong. Hei. Aku berimu 2 juta rupiah. Bantu aku beri pelajaran pada gadis nakal itu. Meskipun dia sampai meninggal, tidak apa-apa. Bu, aku ingin makan gulasch bunga osmanthus buatan ibu. Aku sangat menginginkannya. Baiklah, ibu akan segera memasaknya untukmu. Jiang Dasan, keluar kau. Kakak, kenapa tidak bilang-bilang kalau mau datang? Dengar ya, kami takut kau kabur. Maksud kedatangan kami ini hanya satu, bayar utang, benar kan? Betul. Bayar utang, bayar utang, bayar utang, bayar utang. Saudara-saudaraku, saya Jiang Dasan memang berutang kepada kalian, tapi saya pasti akan melunasinya. Namun sekarang saya belum punya uang sebanyak itu. Mohon semuanya, beri saya sedikit waktu lagi ya. Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Kalau kau tidak membayar, kami tidak akan pergi. Sudah dikatakan bahwa tetangga dekat lebih baik daripada sanak saudara yang jauh, Jiang Dasan. Kau juga jangan menyalahkan warga. Karena mereka tidak bersikap lunak kepadamu. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja kalian yang bertindak keterlaluan. Betul sekali. Dari kecil sampai dewasa, Jiang Yan, bagaimana sikap kami terhadap kalian? Bagaimana kau membalas kebaikan warga desa? Kau sekarang adalah pendosa di desa ini. Kau tahu itu? Grupmu sudah berjanji akan membangun jalan untuk desa kita, tapi sekarang semuanya sudah hancur berantakan. Kau sekarang adalah pendosa di desa ini. Dulu saat kau operasi, kita semua membantu dengan tenaga dan uang, tapi justru menyelamatkan orang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Seandainya tahu, lebih baik membiarkanmu terbaring di rumah sampai akhir hayat. Bibi Wang, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu kepada seorang anak? Aku kejam? Zhao Xiulan, sekejam-kejamnya aku, apakah aku lebih kejam darimu? Demi keinginan egoismu sendiri, kamu merebut anak perempuan orang, dan juga memutus mata pencarian penduduk desa kita. Menurutku, mereka sekeluarga seharusnya diusir dari desa Nanping. Hei, kalaupun harus diusir, bukan sekarang. Sebelum mereka diusir, mereka harus membayar utang kita dulu. Bayar uangnya, bayar. Bayar uangnya, warga sekalian. Aku sekarang memang tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Bisakah beri aku sedikit waktu lagi? Tidak bisa mengeluarkan uang tidak masalah. Tukarkan saja dengan putrimu. Jindaya dari desa sebelah. Uang mas kawinnya naik menjadi 360 juta rupiah. 360 juta rupiah. Hari ini aku akan membawa putrimu ke rumah Jindaya. Ayo. Kakak, lepaskan putriku. Kakak ipar. Kami pasti akan membayar uangnya. Jiang Yan masih anak-anak. Dia tidak boleh menikah dengan Jindaya. Si bujang lapuk itu. Ayah, ibu. Lepaskan putriku. Ayah, ibu. Pergi. Lepaskan aku. Ibu. Jiang Yan. Ibu. Ayah. Lepaskan putriku. Ayah. Lepaskan aku, pergi. Nyonyamu, orangnya sudah di tangan. Lepaskan aku. Bu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya putri durhaka sepertimu. Dulu, aku mengambil risiko merusak bentuk tubuhku, melahirkanmu. Sekarang aku membawamu kembali ke keluargamu, membiarkanmu menikmati kehidupan kelas atas.
Apalagi yang membuatmu tidak puas? Hah? Kenapa kamu harus melawanku? Hah? Selama bertahun-tahun ini, aku sangat berhati-hati di keluargamu, berusaha keras, barulah mendapatkan semua ini. Kamu membuatku gagal total. Tapi kakek, bukankah berjanji akan memberimu sejumlah uang? Uang itu untuk aset triliunan keluargamu, itu hanyalah sedekah recehan. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu pernah mencariku? Selama bertahun-tahun kamu meninggalkanku. Apakah kamu pernah menyesal? Kamu salah. Yang meninggalkanmu bukan aku, tetapi keluargamu. Itu kakekmu Mu Guangxiong, itu ayahmu Mu Hanshen. Jika tidak mencintaiku, kenapa kamu dulu melahirkanku? Justru karena melahirkan anak perempuan sepertimu, keluargamu tidak mengizinkanku masuk. Selama bertahun-tahun ini aku bekerja keras, dengan tekun. Tapi pada akhirnya, aku tidak punya apa-apa. Semua ini karenamu. Hahaha. Putriku yang baik. Sebenarnya jika kamu patuh, kita bisa menjadi sepasang. Ibu dan anak yang harmonis. Tapi kamu merusak keharmonisan itu. Karena di hatimu, kau tidak menganggapku sebagai ibumu. Jadi jangan salahkan aku. Kalau aku tidak peduli dengan hubungan ibu anak ini. Jindaya. Ya, Nyonya. Dia milikmu sekarang. Oh, terima kasih. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh. Dasar gadis kurang ajar. Kau berani menggigitku. Ikuti saja dengan patuh. Kalau tidak, kau akan menderita. Simpan tenagamu, kau bisa terus berteriak. Tidak, lepaskan. Siapa yang bisa menolongku? Ayah, ibu? Yanyan, Jindaye, lepaskan putriku. Gaulan. Yanyan itu putri kandungmu? Bagaimana bisa kau membiarkan orang memperlakukannya seperti ini? Putri kandung? Dasar pengkhianat, tak tahu terima kasih. Sudahlah. Jika kau punya masalah dengan kami, datanglah pada kami, lepaskan Yanyan. Datang padaku? Baiklah. Kalau begitu, berlututlah di depanku. Tidak. Baik. Aku akan berlutut. Nyonyamu, kumohon, berbelas kasihlah. Lepaskan Jiang Yanyan. Kau ini siapa? Berani-beraninya memohon padaku? Ayah, kalian lepaskan ayahku. Dasar gadis licik. Bersikaplah yang baik. Ayah. Nyonyamu, kumohon. Demi Yanyan adalah darah dagingmu, lepaskanlah dia. Asal kau melepaskan Yanyan, kami akan menuruti apapun perintahmu. Lepaskan saja Yanyan. Kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Baiklah. Kalau begitu, satu nyawa. Untuk satu nyawa. Nyawaku kuberikan padamu hari ini. Ayah. Hahaha. Dashan. Ternyata ada orang yang benar-benar bisa demi anak angkatnya. Mengabaikan nyawanya sendiri. Tapi bagaimana ya? Aku tidak mau menuruti keinginanmu. Hari ini tidak seorang pun di antara kalian yang akan hidup-hidup keluar dari sini. Kamu membohongiku. Nyonyamu, jika kamu marah, lampiaskan padaku saja. Kondisi Yanyan tidak baik, dia tidak akan kuat. Kamu ingin aku melepaskannya? Baiklah. Kecuali kamu mati untukku, kamu tidak membiarkanku hidup tenang, kamu juga tidak akan hidup tenang. Ibu, lepaskan. Ibu. Kamu memanggilnya ibu, Kamu memanggilnya ibu, lalu aku siapa? Kamu anak tidak tahu terima kasih. Sejak kamu lahir, seharusnya aku mencekikmu. Tidak. Aku seharusnya tidak melahirkanmu. Akan kucekik kamu. Lepaskan dia. Lepaskan. Pergi. Dasar wanita desa rendahan. Kamu berani melawanku? Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Lepaskan. Jiangyan, ini adalah harga yang harus kau bayar karena tidak patuh. Jindaya. Ya. Pukul dia. Aduh. Jangan, Bu, aku mohon padamu. Aku akan menuruti semua yang kau katakan. Yanyan, jangan menangis. Mama baik-baik saja, jangan. Siulan. Yanyan. Bu. Hahaha. Bawa mereka pergi.
Yan. Aduh dokter, bagaimana kondisi putri saya sekarang? Jantung sangat cocok dengan pasien. Operasinya sangat berhasil. Selamat. Terima kasih banyak. Astaga. Yeonyeon sudah Kakek, Bagaimana kabarmu? kakek, di mana ibu? Dasar gadis kecil yang tidak tahu berterima kasih. Kau hanya memikirkan orang tua angkatmu. Ibu, Dia hanya menderita luka ringan, sedang beristirahat di kamar sebelah. aku akan pergi menemuinya. Kenapa kau terburu-buru? Itu hanya luka ringan, tidak akan membunuh siapapun. Ayo, minumlah perlahan. Ibu, Yeonyeon. Ibu, maaf, semua ini karena salahku. Ibu baik-baik saja. Kau baru saja selesai operasi, jangan terlalu bersemangat. Ayah, ibu, mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Yeonyeon, cepat berterima kasih kepada kakek. Hari ini berkat kakek. Kakek, terima kasih. Aku, Sudahlah. Jika kau benar-benar tulus, nanti luangkan waktu untuk datang ke rumah lama dan sering-seringlah menemuiku. Itu sudah cukup. Tuan Direktur Lama, jika bukan karena Anda hari ini datang tepat waktu bersama orang-orang, keluarga kami ini, Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku menyelidiki selama bertahun-tahun bahwa kalian tulus memperlakukan cucuku, aku tidak akan peduli sama sekali dengan nasib kalian. Hanya saja wanita itu begitu jahat hatinya. wanita itu, dia, bagaimana keadaannya? dia diduga melakukan penculikan. Dia dijatuhi hukuman. Dia berani melakukan sesuatu pada cucu perempuan saya. Saya akan memastikan dia mendekam di penjara selamanya. Yan, apa kamu ingin mengunjunginya? Dia memperlakukan saya seperti itu. Hubungan saya dengannya sebagai ibu dan anak sudah lama berakhir. Mama, mulai sekarang saya hanya punya mama sebagai ibu. Mama harus bersikap baik padaku. Mama ingin memberikan semua yang terbaik di dunia ini kepadamu. Yan, setelah sampai di sekolah nanti, ingatlah untuk menelepon kami. Ya, Meskipun ayah dan ibu tidak di sisimu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. ayah, ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga diri saya baik-baik. Kamu tidak ingin berpisah dengan orang tuamu? Jadi ajak saja mereka ke ibu kota provinsi. Dengan begitu saya juga tenang. Kakek, bagaimana kakek bisa ada di sini? Harga rumah di ibu kota provinsi sangat mahal. Bagaimana kami bisa mampu membelinya? Rumah tua keluargamu tidak jauh dari Universitas Yanjing. Saya sudah mengosongkannya untuk kalian. Lalu bagaimana dengan kakek? Saya sudah tua. Saya ingin mencari tempat yang tenang untuk menikmati hidup. Menurut saya desa kecil ini bagus. Saya akan tinggal di sini saja. Apa? Hehehe. Hahaha.